Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ersil, suami, anak-anak ya udah undang nongol hari ini. Buat Delisa yang berulang tahun, doanya adalah sehat selalu. Ya kan, kalau sukses pasti akan ngikutin mama bapaknya sukses. Udah pada makan Bapak Ibu? Kayaknya sepi, sedih banget muka. Udah makan belum? Udah nambah boleh loh, di belakang masih ada. Soalnya di sini saking kerennya ayam aja bertelur langsung direbus loh. Soalnya dari kemarin telur ayamnya nggak habis-habis. Ini udah adiknya juga disunat enggak? Oh udah. Ya buat teman-teman nakes yang sudah melakukan tugas Anda mulia banget. Semoga sehat selalu. Salam buat pimpinannya dari Mongol ya. Mudah-mudahan saya juga bisa jadi dokter. Abang. Kode ini enggak ngadep ke sini. Kagak pasti kan lu yang ituin video ini. Ya, buat teman-teman nakes yang bertugas hari ini terima kasih banyak ya. Mereka ada berapa? Nakes ada berapa orangnya? 15? 5? Iya, sama pimpinan pada capek loh. Hampir 100 ya hari ini ya Bu ya. Hampir 100 ya. Mujur semua kecil-kecil ya. Kalau ada orang besar itu nanggulanginnya gimana? Duh, MC-nya hari ini juga pakai kacamata hitam kayak aktor-aktor laga dari film-film Hollywood ya. Apanya Sarukan? Oh bukannya, kegantengannya kayak di film Andy Lau ya kan? Jadi habis kursi ya. Oh jadinya kalau di Palembang excited tuh begitu ya, berdiri ya. Oh nggak apa-apa, justru saya juga orang kampung. Coba yang orang kampung angkat tangan. Keren. Saya bukan orang kota, pas saja jadi artis baru orang kota. Ini ada teman Mongol, aksesorisnya ngalahin Mongol ya Allah. Ayo kalau kita hilaf kita cegat di jalannya, bagus banget. Itu berapa gram bro di leher? Palsu. Wah sama kayak Mongol dong, bahwa tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Ada rantai kongguan rose gold. Pokoknya buat nyari tahu itu emas atau tidak, lihat lehernya. Kalau udah hijau berarti palsu. Tapi kalau Mongol makainya mutiara. Karena buat saya mutiara itu abadi. Buat ibu-ibu pakai mutiara katanya nggak boleh, nanti nangis. Padahal enggak, nggak perlu takut. Ada yang nanya kan tadi di belakang juga ada yang nanya, Bang masih stand up? Bapak Ibu saya kasih jujur buat Bapak Ibu, saya akan tetap stand up sampai kapanpun. Kenapa? Karena salah satu seni yang paling cepat selesainya adalah stand up. Nggak ada orang stand up 2 jam. Paling tinggi hanya 15 menit. Keluar kota saya harus dibayar 150 juta. Hanya 15 menit. Kalau main sinetron Bu, dari jam 6 pagi callingan pulang setengah 2 subuh, itu paling tinggi kalau pemeran utama ya 15 juta. 25 juta. Tapi stand up hanya 15 menit. Ini sudah masuk 5 menit, tinggal 10 menit lagi. Jadi udah begitu Bu, hebatnya apa? Kalau ingin nambah harus bayar lagi. Orang nanya, kenapa Bang stand up mahal? Anda pikir gampang ngelawak sendiri? Nggak ada temennya Bu, ya kan? Tapi kalau orang nanya, terus Mongol bisa? Bisa, soalnya udah lunas. Udah lunas, apalagi saya nginep di hotelnya, hotel bintang 5. Tapi kamarnya Bu besar banget, berasa kayak ada setan di dalam kamar Bu. Padahal hotelnya keren. Tapi kalau orang nanya, kenapa Mongol tetap stand up? Saya juga main film Bapak Ibu. Mungkin ada yang sempat nonton Terlanjur Indah di MDTV, ya kan? Saya juga main sinetron di situ. Saya jadi seorang suami, punya anak Sandra, dan istri saya Ola Ramlan. Itu saya waktu pertama kali ditelepon, nanti jadi istrimu Ola Ramlan Mongol. Saya langsung pucat, Pak Tuhan. Istrinya cantik banget, suaminya jelek. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sehari 30 juta dibayar ya. Karena buat saya selalu yang penting duit. Mau kemanapun. Saya ke Palembang udah yang saya hitung-hitung semalam di kamar. Saya ke Palembang dari saya berkarir 2011 udah lebih dari 80 kali saya ke Palembang.
Enak di Palembang, saya suka dengan, kenapa mau bilang Palembang hebat? Kapal selam aja dimakan, Pak. Tuh kapal selam loh, Bos. Dihantam. Nah, foto bersama, ya. Kacamatanya, oh ibunya yang minus, otaknya, ya. Jadi kacamatanya nggak dipakai di mata, karena yang minus otaknya. Sama kayak Mongol gitu. Jadi ciri-ciri orang-orang yang pakai kacamata di kepala karena yang minus otaknya. Tuh buat anak kecil tuh, hari ini dateng yang ulang tahun Delisa yang pertama ya Bang ya. Kalau Meme yang ke 7 Meme, nanti dirayain juga Bang di Berlin, di Berlin Pak, kayaknya Delisa setahun. Tapi ini anak-anak kecil Indonesia, buat ibu bapak nih, ayo kita usulkan sama Pak Gubernur atau sama orang kaya yang di Palembang, bikin film anak kecil yang bermutu. Kalau dulu saya kecil nontonnya si Unyil, Pak. Saya kecil nonton si Unyil, ada didikan moralnya, ada Pak Raden yang menasehati, ada Pak Raden yang mengingatkan Cuplis jangan cuma tidur tapi kerja. Sekarang Bu, anak-anak kita disuruh nonton Marsha and the Bear. Anak umur 3 tahun kelas kerjaannya kelayapan. Ini adik-adik yang pernah nonton Marsha coba angkat tangan. Temennya Marsha siapa? Beruang. Temennya lagi siapa? Serigala pakai ambulans. Marsha punya teman orang apa enggak? Enggak ada. Bayangkan Bu, anak siapa ini Bu? Di tengah hutan mainannya sama serigala, tapi nakalnya nauzubillah. Saking nakalnya Marsha, kalau dia udah nakal, serigala gotong-gotong ambulans lari Pak. Itu baru Marsha. Siapa yang pernah nonton Dora? Coba angkat tangan adik-adik. Dora umur berapa? Umur berapa Dora? Umur 6 tahun 10 bulan. Selama saya nonton Dora, saya belum pernah lihat Dora tidur siang, Bu. Ya kan? Ada yang pernah lihat Dora tidur siang? Ada yang pernah lihat Dora bikin PR? Gak ada. Dora adalah film anak kecil yang ngajarin anak kecil kelayapan. Karena dia selalu nanya, mau kemanakah kita hari ini? Bukannya tidur siang, dia jalan terus. Siapa temannya Dora ada? Hah, monyet? Iya, temannya monyet kan? Terus yang suka sembunyi di pohon namanya siapa? Nonton. Di umur berapa Bang ya Allah? Lu nonton sinetron, jangan nonton film anak kecil. Siapa namanya? Swiper. Itu binatangnya apa? Monyet. Bukan. Swiper binatang apa? Siapa namanya? Alam. Swiper binatang apa? Berubah. Oh, rubah. Di Palembang ada nggak rubah? Ada ya? Emang lu orang Palembang? Mantep, pantesan kelihatan ganteng kayak kapal selam. Lah kan emang cowok kan? Iya, kan kapal selam. Ayo makan. Tuh asik. Oh, itu khusus MC. Ya Allah, enak banget. Banyak followersnya. Dia mau pesan apa? Lu pesan apa tadi? Es juga. Nah, sambil nonton es ya. Harusnya lu keluar dulu, masuk bayar tiket. Jangan yang gratisan. Itu baru film anak kecil. Gue mau nanya juga. Adek omong-omong nanya umur berapa? 9 tahun. Udah kelas berapa? 4. Kelas 4 SD, 9 tahun. Gua 9 tahun kayaknya udah kelas. Mongol masuk SD umur 4 tahun. Tapi belum dapat rapor. Baru dapat rapor umur 6 tahun. Di kelas 1 tuh. 2, 3, 4. Cita-citanya mau jadi apa? Kagak nentu. Kagak nentu.
ini adalah anak yang baik dan benar. Karena kalau udah pengen jadi dokter belum tentu jadi. Tapi dia udah konsisten, nggak nentu, tergantung bayaran duitnya. Mamanya mampu dia kuliah, mamanya nggak mampu dia bisa bekerja. Karena nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, betul? Iya betul. Yang paling benar adalah berbakti kepada orang tua. Cakep. Ya omong lagi nggak punya duit lagi. Oke kota hadiahnya. Maka cakep. Omong mau nanya lagi. Nenek emang nggak usah ditanya. Cita-citanya mau jadi apa? Polwan. Polwan. Mantep. Mantep. Sekarang kelas berapa? Kelas 6 SD. Boleh tinggi sampai SMA. Anak omongol juga tapi anak omongol pengen nggak jadi polwan. Omongol anaknya di SMA Krida Nusantara Magelang kelas 1 SMA. Cita-citanya tapi dia pengen jadi kowal. Omongol pengennya jadi polwan. Cuman anakku dia bilang pokoknya dia harus jadi anggota TNI. Anakku cewek juga. Padahal kami kebanyakan polisi keluarga Mongol. Ada satu Mongol sampai bintang 3 pensiun komjen. Gitu berharap anakku bisa jadi polwan, enggak dia. Mongol mau nanya, lu cita-citanya jadi apa? Apakah pernah berpikir engkau jadi konten kreator? Enggak. Waktu SD sekolah cita-citanya jadi presiden. Jadi apa? Jual sate, Bu. Jual sate. Mulia sekali cita-citamu, brother. Karena dari kecil engkau udah memikirkan entrepreneurship, tidak memikirkan untuk tinggi-tinggi sekolah. Saya magister ekonomi, bro. Pekerjaannya lawak. Nggak kepake tuh kuliah sampai S2. Jadi otomatis cara nanya enak mana ngol? Enak pelawak, bro. 150 juta per hari. Kalau saya jadi karyawan belum tentu. Gitu. Masih ada cita-cita lain mungkin kayak nambah istri atau gimana? Ada. Tapi udah ada cita-cita Pak pilih. Udah punya anak belum? Udah, satu. Cewek cowok? Cowok. Pingin anak lu jadi apa nanti? Polisi. Polisi. Cakep. Ingat dididiknya dari sekarang. Makanannya dibikin karena ada pelawak senior Sion Gideon masih ada yang tahu Om Sion Gideon? Dia cita-citanya dari kecil pengen jadi polisi dan dia udah ikut pendidikan di SPN. Bukan ikut pendidikan, baru mau masuk pendaftaran. Dia kalah di tinggi. Dia tingginya 154. Nah dulu katanya waktu beliau mau jadi polisi tidak diukur tapi pakai tali, diikat dari ujung ke ujung. Jadi setiap orang yang nyantol di tali lolos. Bang Sion nggak nyampe, udah jinjit pun dia nggak nyampe. Terus dia nyalahin siapa tahu? Rambut. Kenapa waktu mau masuk pendidikan dibotak? Kalau ada rambutnya kayaknya katanya lolos. Iya kan? Ih rambutnya cakep banget. Ini mode masa kini. Kata orang Jakarta ini mode biji mangga isep. Ini kan? Anda pernah ngisep biji mangga kan? Ujungnya pasti berdiri kan? Nah itu namanya isep biji mangga isep. Terus ada lagi nih di sini, ada yang sudah lebih senior. Cita-cita mau jadi apa? Jadi tentara. Usia sekarang sekolah atau udah kuliah? Sekolah. SMA. Iya. Kelas 2. Pingin jadi tentara. Oke. Bisa sejujurnya. Omong nggak mau mengedirkan cita-cita siapapun. Semua orang pasti bisa. Tapi mungkin lebih ke kalau Mongol juga begitu. Saya masih ingin bercita-cita sejujurnya teman. Saya bahkan sudah mengumpulkan uang untuk bangun kampus di kampung saya. Saya orang perbatasan Filipina asli Bapak Ibu. Kami kalau mau pingin keluar negeri nggak seperti Ibu Elsa suami atau siapapun yang bisa ngurus visa lah familia bisa ke Bangkok. Kalau kami ke Filipina hanya pakai kapal, hanyut aja 2 jam nyampe kok. Ya kan? Tinggal yang jemput Duta Besar atau Abu Sayyaf gitu aja gitu. Karena kami daerah perbatasan Filipina, jadi kalau mau keluar negeri nggak perlu visa, nggak perlu paspor, hanyut. Kalau dijemput sama apa namanya kedutaan dapat duit pulang. Tapi kalau sama Abu Sayyaf
ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, tinggal gimana itu siapa yang jemput. Dia orang Makassar, orang Sulawesi Selatan. Dari semua provinsi yang Mongol datengin, Sulawesi Selatan adalah provinsi yang paling unik di dunia dalam hal bahasa. Serius bro. Orang Palembang jarang ada tambahan kalimat, tapi kalau orang Sulawesi Selatan banyak tambahannya. Na, koji, lata, kodong, semua banyak banget. Karena saya pernah sekali waktu mau manggung di Makassar, mau ngerasain coto. Jadi kita masuklah ke Assalamualaikum, ibunya teriak dari dalam, Waalaikumsalam, makan mie. Kok makan mie? Kan saya mau makan coto. Ya salah masuk kayaknya bu, maaf ya, pergilah. Mongol keluar, ibunya teriak, ada yang Mongol makan nih pakai ketupat, enak ji. Tadi ini, sekarang ji. Udah begitu mie dan ketupat. Ini kalau dimakan 2 minggu nggak berak pak, dua-duanya keras loh. Itu baru Sulawesi Selatan. Nusa Tenggara lewat Kupang lebih lucu lagi pak bahasa daerahnya. Saya manggung di Kupang, acara anniversary pernikahan. Pulang dari gereja, acara. Mongol ketemu bapak-bapak yang mau ke acara. Dia teriak, "Ade Mongol." Iya bapak. Dia tanya, "Ade Mongol sok ke gereja kah?" Saya langsung bilang, "Sudah bapak." Mongol tanya balik ke dia, "Terus bapak so makan kah belum?" Dia jawab, "Belum, sudah." Jadi gue, belum apa sudah? Belum sudah. Apa dia belum makan tapi sudah minum atau bagaimana gitu? Belum sudah. Gue, oh itu ternyata daerah tuh punya ciri khas masing-masing, betul? Itulah yang membuat Indonesia jadi keren, betul? Betul. Baru yang kedua, yang ketiga. Saya manggung di semua acara pak. Saya satu-satunya stand up komedi Indonesia yang pernah stand up di 3 presiden. Dari Pak SBY masa akhir jabatan beliau, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dari 3 presiden ini pak punya ciri khasnya masing-masing. Tertawanya berbeda-beda. Ada yang mukul meja pak, ada yang cuman diem tapi begini. Jadi lucu banget. Pertanyaannya adalah honornya berapa tampil di depan presiden? Sampai sekarang belum ada yang masuk satupun. Soalnya Mongol bingung naginya sama siapa. Ya kan? Kalau diundang presiden nagih sama siapa? Pas pampres sekretariat negara, presidennya apa anaknya? Bingung ngasih invoice. Kalau diundang di sini invoice tinggal suami istri. Gampang ya kan? Tapi yang paling mumet adalah saya stand up kalau di acara kepolisian itu dari masih zaman Pak Kapolrinya Pak Barodin Haiti dengan Pak Budi Gunawan. Itu acaranya di PT IKA itu 2011 masuk ke 12. Acara polisi yang paling itu acara pisah sambut Kapolda Metro Jaya waktu itu Pak Unggung menjadi Kalendikpol. Itu juga sama Pak. Apakah Anda berpikir stand up depan TNI Polri gampang? Enggak. Pingin meninggal pak di atas panggung. Di jenderalnya nggak ketawa pak, nggak ada yang ketawa pas sunyi semuanya. Kita kan di atas panggung kan harus melihat orang tertawa, semua pada begini. Nah kita butuh orang tertawa. Orang tanya kenapa pak? Ya itu yang tadi hierarkinya terjadi. Kalau Kapolrinya lagi balas WA, nggak akan ada yang bunyi. Strategi Mongol bagaimana? Biarkanlah bapaknya tidak tertawa. Kita buatlah ibu yang tertawa. Karena kalau ibu tertawa, lanjut karirmu bos. Karena ibu, bapak boleh bintang 4, ibu bisa bintang 5 pak. Jadi ibunya ketawa. Diundang lagi pak. Sampai hari ini Pak Kapolri nggak pernah nggak ngundang Mongol. Dibayar bang, kecil tapi nggak apa-apa. Itu bukan soal duitnya bro. Lu bisa foto sama jenderal bintang 4. Saya sebagai anak yatim piatu dari kecil itu kebanggaan bos. Gitu jelek artis bos. Gitu foto bersama sama Pak Budi Gunawan,
Sama pokoknya Kapolrinya sampai ke Pak Listio, foto di rumah Mongol ada 328 foto dengan jenderal. Sampai hari ini nggak ada ormas yang masuk rumah Mongol. Karena pas dia masuk, oh Tuhan, presiden dia langsung masukin proposalnya, sek, kami siap bantu jaga rumah Abang Mongol. Kalau ada apa-apa silakan telepon kami, aman sampai hari ini. Jadi kalau acara diundang TNI Polri, jangan tolak sayang, itu karyamu untuk bangsamu. Asik? Karena kenapa bos? Acara TNI Polri kalau ada Kapolri, Panglima, Kepala Staf, di belakangnya pengusaha semua bos. Itu duit kita bos. Kalau kita bisa bikin 9 naga ketawa, diundang lagi sampai Tuhan datang. Ya kan? Oleh sebab itu Anda coba cek stand up komedian masih stand up sampai hari ini. Sisa Mongol Pak. Duitnya termasuk hari ini gede bayarannya Pak, ya kan? Saya nginep di mall, di hotel yang ada mallnya, segitu isinya. Biasanya Senayan City Pak masuk lihat Gucci, time zone lagi. Udah begitu tadi saya ke mall, aduh saya sampai lari bang, gara-gara orang minta foto. Kita mau makan baru nyuap foto, nggak sempat dikunyah Pak, foto lagi sih, makan lagi, foto lagi. Mau langsung bilang nggak akan pernah kenyang kalau jadi artis. Tapi kalau di Jakarta kan, di Palembang saya jujur salut, keren Palembang dalam hal minta foto sama artis. Serius Pak, mereka selalu izin, bang izin foto ya. Kalau di kampung Mongol dia manggil dari jauh, sini foto. Nah ini yang butuh kenapa gue yang kesana. Tapi kalau di Palembang tuh tadi ada ibu-ibu satu di, bang Mongol izin foto ya, boleh ya, maaf ganggu makannya. Kenapa tak ayo foto-foto. Cuman yang bikin kesel di Palembang foto cewek-cewek cantik. Ada Pak di satu acara 20 timernya. Udah begitu enggak 20, 19. Ada yang ngajak, bang sama saya dulu ya. Enggak sama saya. 16, 15, 14. Lu Tuhan pingin marah oma-oma. Jadi pengalaman stand up tuh, apalagi dia orang mati Pak. Orang mati itu bukan karena saya mau datang stand up, enggak. Saya datang melayat Pak. Enggak ada niat mau stand up di orang meninggal, orang lagi pada nangis disuruh stand. Tahu-tahu MC-nya kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Ya Allah, orang mati Pak. Saya langsung kaget, aduh bagaimana? Anaknya ngomong hibur yang ngol nanti ditransfer. Nah dengar kata transfer ini Pak, bimbang imanku Pak. Apalagi yang meninggal kan anggota dewan kan, dulunya nggak mungkin 2 juta Pak. Stand up cuma 10 menit bos. Tuh ada videonya di rumah duka Gatot Subroto, cuma 10 menit. Saya thank you, saya Mongol, saya datangin keluarganya, mohon maaf ya pulang lucu, soalnya mendadak. Aduh kamu lucu banget Mongol. Terus yang istrinya, iya Oma sampai ketawa dari tadi Mongol. Saya langsung senang, oh ini makasih ya. Anaknya ngomong iya bang, bahkan sampai papa juga ketawa. Lah yang meninggal bapaknya Pak, ini gimana bapaknya bisa tertawa? Mongol langsung lihat, jangan nakutin dong. Ih bener bang Mongol, coba lihat. Benar Pak, saya nggak bohong, bapaknya kayaknya tertawa juga Pak. Karena waktu Mongol mau stand up tangannya di dada. Mongol stand up tangannya turun ke perut Pak. Berarti mungkin dia nahan Pak. Karena kalau dia tertawa bubar acara ya kan. Kita ada. Tahu-tahu istrinya ngomong, mohon maaf, makasih ya Mongol, semoga rezeki cukup ya, udah Oma transfer. Saya bilang, hah? Udah ditransfer Oma, udah masuk ya Pak Mongol 40 juta. Bayangin Pak, 10 menit 40 juta. Sekarang udah berapa menit? Gak ada yang masih tahu lagi kalau udah closing ya kan. Gitu, 40 juta Mongol bilang sama keluarganya, jangankan di sini, di kubur juga Mongol ikut. Ada videonya kalau nggak percaya. Saya ikut ke pemakaman mahal di Karawang namanya San Diego. Saya duduk saking dibayar 40 juta di ambulans Pak. Anak-anaknya di Alphard, Mongol sama peti mati di dalam ambulans Pak. Jadi kita ini kalau dia peti mati gerak kok masih bisa lompat nih gini.
Nyampe di San Diego kan itu kuburan mahal di portal bang. Pas kita datang cuman klakson, security-nya keluar untuk buka portal sambil lihat siapa gitu. Ih, dia lihat Mongol, dia langsung pakai HT. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Jadi pas kita nyampe liang lahat, seluruh karyawan San Diego datang bang turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Gua bilang bukan bapak gue. Lah abang duduk di ambulans, pasti kan anaknya. Bukan 40 juta yang bikin gua duduk di sini. Karena buat Mongol everything kalau dapat duit. Kenapa? Karena saya punya mama. Mami saya sekarang berusia 85 tahun 2 bulan lagi. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Biaya hidup orang tua lebih mahal daripada anak-anak. Itu mama saya kecantikannya masih abadi. Kesalahannya hanya di alis. Waktu muda ditato. Buat ibu-ibu jangan ditato. Buat yang muda jangan pernah tato alis. Tato alis hanya sampai umur 42. Sisanya akan muncul kerutan. Nah dia ditato. Sekarang umur 85 turun. Jangan ditato. Ya bu, jangan ditato. Udah begitu ditato hitam, sekarang jadi hijau. Lu bayangin tato alis warnanya jadi hijau. Kenapa jadi masalah? Nggak ada pensil alis warna hijau pak. Adanya kalau mau ngotot spidol snowman. Buat whiteboard diturun di bawah. Jadi dia kalau mau ke gereja atau kemana-mana alisnya 2 papan pak. Alis lama sama alis baru, jadi segini gede alisnya. Jadi kita pingin ngejek dosa gitu. Tapi nggak mau pingin ngejek kan. Bima gue kayak berdosa muncul, nggak ada yang live. Kalau ada yang live tenang jadi transfer. Jadi mama saya nggak pernah komplain karena kami berdua bagi hasil. Jadi dia bilang kalau perlu hina-hina bapak yang penting pulang bawa doi. Jadi aman. Gak usah khawatir. Yang kedua yang paling terakhir, saya sangat suka daerah sini. Saya tadi telepon rumah yang di depan jalan, ada yang ditulis dijual. Karena yang telepon bahasa Jakarta mahal harganya. Ya kan? Saya lagi nyari satu teman di Palembang, tanya pakai bahasa Palembang, paling lebih murah. Karena saya nanya dijualnya 1,6 M. Saya bilang aduh mudah-mudahan lah jadi 800 juta ya. Siapa yang mau jadi calon kita dapat cepet. Lu kalau datang lihat jangan pakai aksesoris begini langsung jadi naik harganya. Karena kita nih kadang-kadang artis ke warung yang tadinya harganya cuma 2.000 pas dia tahu Mongol 5.000 bang nih. Jadi nggak enak. Udah ke warung nggak belanja kan jadi juga omongan. Tapi bicara hidup sehat, saya lebih suka dengan bapak. Mas umur berapa? Umur 26. Nah saya lebih suka dengan mas umur 26 begini ya kan ama, tapi kan lu nge-gym, dia nge-gym dari 100 cowok di tempat nge-gym 90-nya ngondek. Ngangkat barbel bukannya sholat ya satu. Aw. Lagi musim sekarang suamiku bersuami. Aduh kagak lagi musim. Yang benar tuh buncit. Jadi buat bapak-bapak yang perutnya buncit jangan malu. Kenapa kita buncit? Takut meninggal jantung? Enggak, teman Mongol juga kurus meninggal jantung. Sakit itu nggak butuh gemuk itu lambang orang mapan. Iya kan? Iyalah buat apa kita six pack rajin olahraga. Yuk teman Mongol bilang begini, Ngol, berat lu berapa sekarang? 82. Wih, Ngol, olahraga dong. Nge-gym kek enggak? Gua malas nge-gym. Ya udah berenang biar lu kurus. No, lu paus. Dia berenang berapa negara dilewatin pak, nggak ada kurus-kurusnya tuh paus pak. Ya kan? Coba lu bayangin panda nggak makan macem-macem ya kan, cuman rebung doang yang dimakan. Mujur tuh panda nggak jadi pagar ya kan. Tapi buncit. Jadi buat cowok-cowok buncit jangan malu, lepas perutmu. Jangan sosok napas aku sih ngebasket, lepas. Idaman cewek-cewek Jakarta. Sekarang cewek-cewek Jakarta nggak mau nyari yang six pack.
Kenapa? Cenderung pelit, Pak. Ya kan? Cowok six pack itu makan kalorinya aja ditanya, apalagi harganya. Ya kan? Six pack tuh kalau makan selalu ini nasi putih, nggak ada nasi merah ya, Bu. Ya Allah. Perkara nasi dibuat ribet. Lu mau nasi putih nasi merah, enak nasi kuning. Udah ada ayamnya, rendangnya, semua lengkap, nggak ada orang meninggal gara-gara nasi. Ya kan, lepas-lepas aja, Pak. Mau ngapain? Mau hidup sehat? Aduh, yang bener otaknya aja yang disehatin. Fisik mah tetap akan kerut pada waktunya, ya kan? Coba lu, nenek moyang kita gimana dulu? Emang ada dokter? Nggak ada. Mereka dulu mah mentok-mentok mantri. Nanti kita mau disuntik harus buka pantat, lah pantatnya ada panu, dia malu. Mau tidak mau dulu mantri dicolok sekali nama celana. Ya mentok, sakit paling malaria, obatnya kina, super tetra dan sebagainya. Dulu apa lipstiknya? Nggak ada. Ini kan Mirabella. Yuk, make ya dulu. Tapi dulu mama-mama kalau lagi mumet, pingin lipstik berbeda, apa yang dipakai? Itu, kalau itu permen karet yang bulat-bulat, yang warna-warni. Iya, ada merah gitu dia. Jadi kalau ngomong sama orang, Asya mau kemana? Takut ketemu, hilang warnanya. Kayak bol ayam. Saya pernah bol ayam kok menggak-menggak begitu, ditiup dia berak. Berdosa. Tapi kalau anak kecil kayak begini, saya merasakan membesarkan seorang anak. Tapi Bu, lebih enak anak cowok daripada anak cewek. Bang, hati-hati Bang, anak cewek dua-dua, biayanya lebih banyak Bang. Anak cowok dibeliin sepatu 4 bulan sekali dia anteng. Anak cewek gak bisa lihat bando warna-warni, warna beda, lu harus beli satu-satu warna. Saya punya anak begitu Bang, dia lihat bando apa jepitan rambut, gua langsung bilang ambil aja 3. Dia bilang 3 kan sebulan 30 hari Pi. Bayangin lu beli 30 Pak. Jadi gua langsung bilang sama mami, ini anak kalau begini lagi gua masukin panti asuhan tuh. Pak, masalahnya belinya bukan di Opi Mall, di Plaza Indonesia Pak. Plaza Indonesia harganya itu ikat rambut itu 200-an. Ini kalau 200 dia menti 36 juta Bos. Jadi saya kalau jalan sama anak saya nggak pernah mau bareng-bareng, bangkrut nongol. Apalagi sekarang puji Tuhan alhamdulillah dia sekolah di asrama di Magelang. Mami yang tinggal di Jogja, jadi mami Mongol tinggalnya di Jogja karena hari Jumat sore anakku bisa pulang rumah. Jadi Mongol hari Sabtu biasanya pulang ke Jogja untuk ketemu anak. Saya aslinya orang Manado, tapi sampai hari ini saya nggak punya rumah di Manado. Saya punya Mongol punya rumah di Lampung, Bengkulu, Jambi, Pontianak, Palangkaraya. Saya punya 7 rumah di provinsi berbeda-beda. Orang nanya kaya nggak? Enggak. Saya sering isi acara perumahan MC sampai jam 5 sore. Duitnya Mongol jadiin DP untuk rumah. Jadi tinggal Mongol lunasin kreditnya setahun. Saya di Manado nggak punya rumah. Orang nanya kenapa Bang nggak punya rumah di Manado? Karena kalau Mongol bangun rumah di Manado yang tinggal saudara mama susah diusir. Saudara mama entah semua di situ tinggal, lu usir, diungkit masa lalu. Lu kecil gua yang cebok, hilang lagi 5 juta. Padahal jadi enak beli rumah di tempat lain, jadi nggak ada saudara yang tinggal dikontrakin. Lu punya duit begitu juga, lu kan konten kreator termahal di Palembang kan, punya rumah, beli no di dekat hotel Windang ada tanah yang dijual murah, beli. Itu aset karena tanah itu tidak akan pernah turun harganya selain emas. Emas sekarang aja lagi naik karena lagi ribut. Besok ntar tinggal 50.000 segera. Gak ada dialognya, cuma digantung di pohon. Oke man, action. Sinetron yang terakhir yang kemarin terlanjur indah. Tapi sebelumnya saya pernah main sinetron. Saya beragama Kristen. Saya pernah main satu sinetron Maija Pengen ke Mekah. Bapak Ibu boleh nonton episode babi ngepet. Saya langsung tertekan Pak, pasti gue yang jadi babi. Karena ini kan sinetron Muslim Pak, saya Kristen Pak.
diundang main sinetron muslim, pasti gue jadi babi kalau judulnya babi ngepet. Gue langsung mundur, aduh jadi babi ini. Sutradara bilang enggak begitu Pak, ngomong-ngomong, gak usah pulang Ol. Udah ada yang jadi siluman babi. Udah ada siluman babi siapa? Preti Asmara, almarhumah. Dia jadi siluman babi. Oh oke, jadi Mak Preti jadi siluman babi. Iya. Lah terus Mongol jadi apa? Tenang. Yang jadi babi ngepetnya juga ada Ngol. Siapa? Aldi Tahir. Oh berarti kan udah nggak ada dong. Mau apa lagi siluman babi udah ada, babi ngepetnya udah ada. Mongol iseng nanya, terus nanti Mongol ngapain? Oh kamu gendong babi Mongol. Ya kalau Bu kalau nggak percaya di YouTube ada. Saya gendong babi dan mohon maaf babinya original Pak. Bukan palsu Pak, asli tuh babi diikat di bawah pohon Pak. Nggak cebok dia berak di situ Pak, nggak mandi digendong. Tapi orang nanya kenapa Mongol mau? Karena saya dibayar sehari 30 juta Pak. Jangankan satu babi sekandang juga Mongol gendong. Karena saya syuting 1428 episode, duitnya masuk Mongol beli Ferrari Gold cash bukan kredit. Keren kan? Cakep Pak, ngumpulin duit dari gendong babi nanti beli Ferrari. Duit masuk, Ferrari dateng, Mongol shock, mobilnya ama mukaku nggak cocok. Saya udah pakai Ferrari Bu, turunnya udah sombong ya kan, Ferrari sepatu Gucci, lewat ibu-ibu orang bengkel ya Bang. Oh ya Allah si goblok, di orang bengkel Pak, padahal mobil atas nama Roni Immanuel Pak. Jadi dari situ saya nggak pernah mau sombong Pak, susah sombong selama mukaku tidak diganti Pak. Saya pingin operasi ke Korea, pingin jadi kayak Lee Min Ho, tapi takutnya rezekinya hilang, ya kan? Syukuri aja apa yang ada. Hidup ini kan tinggal dinikmati. Betul? Betul itu. Jadi nggak usah khawatir. Yang hari ini yang hidungnya pesek, jangan malu. Hidung pesek lebih umur panjang daripada orang mancung. Lu nggak percaya, lu googling nanti nyampe rumah. Semua orang yang umurnya udah 100 tahun yang masih hidup, pesek 55-nya. Kenapa pesek umur panjang? Karena kami bernapasnya irit. Orang pesek sama orang mancung ngoroknya beda Pak. Kami kayak kejepit nah Pak. Coba, tapi kalau dia hidung mancung kayak kapal sini mau berangkat Pak. Wah itu Tapi yang pesek menderita hanya di mana? Di COVID terjadi. Karena pengambilan sampel COVID tidak lewat lain, semuanya lewat lubang hidung. Jadi Anda yang mancung dicolok sekali cabut jadi. Kami yang pesek dicolok dipelintir di dalam. MC milih Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Mana Bang? Badut sini. Sini kerja acara sampai jam 7 malam.